kita semua. Kami pun Ngalimpuro. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD 1 Manggarejo, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka berbagi praktik baik dengan Pak Guru kita yang sekarang sedang menempuh pendidikan di guru penggerak. Bapak Ibu, nanti akan kita saksikan ya apa yang disampaikan oleh Pak Parno. Kemudian saya hanya mengingatkan bahwa ini sudah bulan Agustus, sudah waktunya kita melihat lagi PMM. Nanti tolong dibantu menyusun RHK sudah. Tahap ini adalah menyusun jadwal. Kemudian bulan depan sudah mulai melaksanakan observasi kelas. Nah, Bapak Ibu dimohon perayaan Agustus sudah selesai. Pesta Agustusan kita sudah selesai, sudah saatnya kita kembali lagi dengan pembelajaran di kelas. Waktu sudah tersita beberapa saat. Kemudian insya Allah akhir September, yaitu tanggal 30 September sampai 7 Oktober itu adalah pelaksanaan asesmen tengah semester, ya. 30 September sampai 7 Oktober. Nah, dimohon Bapak Ibu yang bertugas membuat soal, karena SD kita diberi kepercayaan untuk membuat soal kelas 6. Jadi dimohon itu dapat diselesaikan kisi-kisi plus soal tanggal 5 September. Jadi tinggal beberapa hari, mohon dengan sangat segera diselesaikan. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya untuk Bapak Ibu persiapan atau perlengkapan atau administrasi kelas mohon segera dibuat. Ini terima kasih sudah ada yang mengawali, Bu Vera sudah selesai perangkat ajar dan sudah disahkan. Mohon Bapak Ibu yang lain segera melengkapi, karena itu juga merupakan cangkul kita, ya. Kita mengajar di sini cangkulnya itu, kalau Pak Tani cangkulnya cangkul beneran, kita cangkulnya perangkat atau perangkat ajar. Mohon Bapak Ibu segera susun dan kemudian disahkan. Jadi sudah lengkap alat bekerja kita, gitu ya. Dan kemudian alhamdulillah apa yang sudah kita tunggu, tunjangan profesi kita alhamdulillah sudah cair, tidak ada halangan, semua alhamdulillah mendapatkan. Nah, itu imbalan dari kita. Jadi imbalan sudah kita peroleh. Nah, mohon kewajiban juga kita penuhi. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Panon. Mohon nanti juga PMM-nya dibantu ya Pak. Nah, ini kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian karena bersedia hadir dalam kegiatan berbagi pemahaman dan praktek baik pada kesempatan siang hari ini. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya, karena karunia-Nya sehingga kita bisa bersama kumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kepada pimpinan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan kita dapatkan sahabatnya di yaumil qiyamah.
Untuk kelancaran kegiatan pada siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini saya akan membagikan pemahaman saya dan praktek baik saya, yaitu terkait tentang disiplin positif. Sebelum lanjut kita ke pembahasan lebih jauh lagi, Bapak Ibu pasti tidak asing lagi dengan istilah disiplin, ya. Ini apa mboten Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu itu disiplin apa sih? Menurut Bapak Ibu disiplin apa? Boleh, tepat waktu. Selain tepat waktu, biasanya disiplin itu terkait dengan apa? Ya, terkait dengan tanggung jawab. Biasanya terkait dengan peraturan itu disiplin. Positif itu tentu baik. Baik Bapak Ibu, tujuan berbagi praktek baik pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu sebagai tugas aksi nyata CGD modul 1.4 dengan materi disiplin positif. Kemudian yang kedua sebagai kegiatan rutin, ya, komunitas belajar psikop SDN 1 Nunggalrejo. Kemudian yang ketiga kita merefleksi implementasi disiplin positif di Satuan Pendidikan SDN 1 Nunggalrejo. Nah, ini nanti nyambung dengan pengimbasan waktu itu dulu, ya. Jadi sekalian kita refleksi. Kemudian yang keempat sebagai RHK kinerja PMM kita. Karena setelah ini nanti insya Allah saya akan coba berkonsultasi dengan kepala sekolah, bisa dikeluarkan nanti sertifikatnya. Kemudian yang kelima, mewujudkan kepemimpinan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selanjutnya materi berbagi baik pada kesempatan hari ini. Yang pertama disiplin positif dan kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat adalah restitusi. Disiplin positif Bapak Ibu itu menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Beliau mengartikan bahwa disiplin positif yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada nilai disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, disiplin itu adalah kita mewajibkan kita sendiri. Itu yang disebut kategori disiplin. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau kita tidak mampu mewajibkan diri kita, maka perlu adanya penguasa. Kalau kaitannya di SD kita, berarti penguasa itu siapa Bapak Ibu? Kepala sekolah. Selain kepala sekolah siapa lagi? Guru. Kalau kepala sekolah itu penguasa bagi guru dan murid. Kalau guru, penguasa bagi. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi merdeka belajar itu ciri khasnya adalah ada nilai disiplin. Jadi dikatakan merdeka ketika sekolah tersebut sudah memenuhi disiplin. Kalau belum disiplin berarti belum merdeka. Kemudian bagaimana kita sebagai pendidik harus berperan? Kita sebagai pendidik tentu memiliki tujuan, yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intristik, bukan ekstristik. Jadi guru itu di dalam menerapkan disiplin positif itu diharapkan itu dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Nah, nanti kita akan bahas berikutnya. Kemudian motivasi intristik, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri kita, bukan karena motivasi yang timbul dari luar diri kita atau ekstristik. Kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu untuk membuat disiplin positif sehingga anak mampu mewajibkan dirinya sendiri, maka kebajikan universal itu perlu ditanamkan. Apa itu kebajikan universal? Kebajikan universal yang dimaksud adalah profil pelajar Pancasila. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bertanggung jawab. Ini harus kita tanamkan di kelas kita, di sekolah kita. Supaya apa? Supaya disiplin yang dilakukan oleh anak-anak adalah disiplin intristik. Disiplin yang timbul dari dalam dirinya, bukan karena dipaksa. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita bersama Bapak Ibu, kita sedikit refleksi. Sudahkah kita sebagai seorang guru menerapkan nilai-nilai kebajikan universal ini di kelas kita masing-masing? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang sudah Pak, banyak yang belum. Oh ya, coba saya minta satu pendapat dari guru ya. Apa yang Bapak dan Ibu sudah lakukan untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan universal ini? Sederhana saja, apa silakan. Boleh yang terencana atau yang tidak terencana, sifatnya responsif, boleh. Monggo Pak Dewi. Maksudnya gimana? Nilai-nilai ini yang sudah Bapak tanamkan dalam kegiatan di kelas Bapak Ibu. Contoh misal, saya beri contoh ya. Untuk beriman misal, saya memberikan kegiatan sholat. Ketika anak-anak itu sholat didasarkan kepada imannya, berarti anak-anak itu sudah memenuhi disiplin positif dalam melaksanakan sholat. Tetapi ketika anak-anak itu sholat didasarkan karena takut dihukum oleh Pak Soekarno, berarti itu belum termasuk ke dalam disiplin positif. Bisa dikatakan disiplin tapi belum dapat dikatakan disiplin positif. Nah, sekarang praktek di kelas Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan sehingga sudah sampai pada disiplin positif apa? Monggo, ada atau belum? Terima kasih Pak narasumber. Untuk membiasakan disiplin positif, ini menurut saya memang harus ada penekanan dulu Pak. Jadi kalau untuk pembiasaan disiplin, ini kalau anak sekarang saya rasa untuk kesadaran intrinsik tadi dari internalnya itu kok sulit. Karena pengalaman selama ini kita mengimami sholat saja, itu yang benar-benar anak itu mau sholat, ibarat sholat berjamaah itu cuma sedikit, dan ketika sholat itu pun masih aja ngobrol kedengaran, ya enggak ini ya, walaupun kita khusyuk tapi tetap kedengaran ya. Nah itu. Kemudian ini tadi di kelas saya temukan siswa yang tidak hafal syahadat Pak. Nah ini sangat gimana ya? Saya hanya ngurus doa. Katanya ngaku muslim Pak, tapi syahadat saja suruh mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak bisa. Inilah. Nah ini. Jadi memang pembiasaan atau disiplin itu kan diterapkan sebagai pembiasaan Pak ya nantinya. Karena kalau tidak ada
eksternal dulu, ekstrinsipnya dulu itu jadi dari karena takut tadi katanya, karena takut sama Pak Harno, itu tidak dari kesadaran diri masing-masing atau pribadi masing-masing. Tapi yang sekarang ini rasanya ya apa ya, impossible gitu Pak. Kalau untuk menjadi apa, menyadarkan anak-anak untuk sadar dari dirinya sendiri. Ya. Oke, terima kasih Pak Dwi. Bisa saya tangkap tadi dalam mewujudkan kebajikan universal itu kesulitannya adalah memunculkan eksplisit dorongan dari dalam diri setiap siswa. Sehingga apa Bapak Ibu, kita perlu adanya kegiatan atau aktivitas yang mendukung tumbuhnya dorongan intrinsik. Apa itu yang perlu nanti dilakukan? Nanti akan kita bahas. Salah satu diantaranya adalah membuat keyakinan kelas, kemudian melakukan restitusi. Itu adalah beberapa langkah yang kita bisa lakukan untuk menanamkan nantinya nilai-nilai kebajikan universal ini. Oke Bapak Ibu, ada yang mau mungkin ada yang mau berbagi tentang nilai-nilai kebajikan ini yang sudah dilakukan. Kalau saya misal Bu ya, kalau di dalam kelas itu terkait dengan gotong royong, itu biasanya saya lakukan ketika belajar, anak-anak saya beri tugas, biasanya saya akan memberikan instruksi kepada anak-anak yang bisa, silahkan memberi atau membimbing atau mengajarkan kepada siswanya yang belum mampu. Yang belum mampu silakan bertanya kepada yang sudah bisa. Dengan demikian apa? Timbullah nilai gotong royong, sehingga yang pintar tidak merasa paling pintar atau pelit dengan pintarnya. Kemudian yang tidak mampu tidak harus juga terwujudkan. Oke Bapak Ibu, ini adalah contoh kebajikan universal yang kita ambil dari nilai-nilai Pancasila. Ada yang lain enggak? Tentunya ada Bapak Ibu, ada banyak. Ini ada Ibu Primori Year Program. Ini adalah program pengembangan karakter yang dikembangkan di Swiss. Ini salah satunya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, mengabdi, dan seterusnya. Kemudian ada lagi kebajikan universal yang dikembangkan oleh organisasi IHF, yaitu organisasi yang bergerak di dalam pengembangan karakter pendidikan di Indonesia. Ini adalah sebuah perusahaan non-profit. Nah, dari aktivitas disiplin tadi Bapak Ibu ya, semua orang itu kalau melakukan satu disiplin atau tindakan atau perilaku itu tentu mempunyai motivasi. Jadi orang berbuat itu tidak ada yang istilahnya ikhlas tanpa apa-apa, itu tidak ada. Itu pasti ada motivasi. Apa itu motivasinya? Itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau kalau bahasa sederhananya timbang saya diomel, timbang saya dimarah, timbang saya, sehingga Pak lebih baik saya diam, karena kalau diam itu dia akan aman atau merasa dia tidak terancam. Yang kedua, motivasi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yaitu untuk mendapatkan imbalan ya, atau mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain. Contohnya Bapak Ibu, saya pernah di kelas 2 itu ketika mengajar itu tampaknya siswa itu malas-malesan, mau ngerjain itu malas-malesan. Maka pada saat itu saya keluarkan duit Bapak Ibu. Itu di situ ada duit 100.000, ada 50.000, ada 20.000. Spontan saya katakan pada anak, ayo anak-anak, siapa yang duluan mengerjakan nanti Pak Guru kasih duit. Tidak lama Bapak Ibu, tidak lebih dari 5 menit anak-anak sudah selesai. Kemudian saya beri duit yang 2.000.
Apa itu membuktikan bahwa penghargaan atau imbalan itu dapat memotivasi seseorang. Ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau karepe dhewe. Wis tak karepe dhewe. Apa benar ini? Terus yang kedua yaitu menghargai diri karena dia mempunyai keyakinan. Makanya Bapak Ibu kalau anak sudah memulai memiliki ini motivasi yang ketiga ini, dia belajar karena kesadarannya, maka dia akan menjadi pembelajar yang mandiri. Yang mandiri yang bagaimana? Dia bisa belajar dengan baik tanpa harus diawasi dimarah ya dia tetap rajin, nggak dimarah ya rajin. Dapat imbalan atau tidak dapat penghargaan pun dia akan tetap rajin. Nah yang ketiga inilah sebenarnya motivasi dalam Merdeka Belajar yang diharapkan. Tapi bagaimana dengan motivasi yang pertama, yang kedua? Apakah dapat dilakukan menurut Bapak Ibu? Bisa nggak Bapak Ibu kira-kira? Hukuman bisa, boleh nggak dilakukan? Terus kalau penghargaan, imbalan, sebenarnya Bapak Ibu yang pertama sama yang kedua itu memiliki kedudukan yang sama. Dia termasuk dalam motivasi ekstrinsit dari luar. Ini kedudukannya sama. Yang memberi imbalan, yang memberi penghargaan itu kedudukannya sama dengan yang menghukum. Benar atau tidak? Kita memberi penghargaan kepada siswa ketika belajar itu sama artinya menghukum. Di mana samanya? Karena kita memberikan penghargaan, misal ada 3 orang yang bagus nilainya, maju ke depan, kita beri hadiah, itu sama halnya menghukum yang tidak maju. Dengan mengatakan yang tidak maju itu tidak pinter, yang tidak maju itu tidak bisa, hanya tidak tampak. Maka dalam kurikulum Merdeka, hukuman atau penghargaan kecuali kalau kondisi tertentu boleh, tapi kalau dalam kondisi terus menerus tidak diperbolehkan. Nah sekarang jadi pertanyaan Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu itu motivasi mana? Siswa Anda itu termasuk tergolong motivasi yang mana sih di dalam belajar? Ada yang bisa memberikan pendapat? Mungkin Bu Tina di kelas ibu atau siswa-siswa ibu, kira-kira itu motivasi mana? Yang cenderung motivasi mana? Kalau untuk di kelas 5A itu cenderung ke yang nomor 1 sih Pak, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya seperti itu. Anak-anak itu terpaksa mengerjakan biasanya karena takut dihukum itu tadi. Jadi ya mau nggak mau mengerjakan. Terus menurut Ibu ada tidak dampak positif atau dampak negatif? Dampak positifnya sih ya ada, karena seperti ini. Kalau dia terpaksa belajar kan, melaksanakan tugas, mengerjakan tugas, itu kan mau nggak mau kan, pasti dia akan mengerjakan itu kan pasti berpikir gitu Pak. Dampak negatifnya ada nggak? Dampak negatifnya Kalau tidak ada berarti teori ini kan tidak benar. Ayo. kalau Ya. negatifnya sih ya itu tadi, mungkin karena dia mengerjakannya terpaksa, jadi kan nggak kayak apa ya Pak, bablas itu tadi. Cocok. Ya, kalau dia terpaksa bukan kemampuan optimal. Iya betul. Tapi Hanya- hukuman dan hukuman dan penghargaan itu kan penting, harus sih Bang. Di kelas itu kita kan butuh reward and punishment, Ya, kan? betul. Reward itu yang baik, punishment itu untuk hukuman. Oke. Nah kalau di kelas untuk mendisiplinkan itu tidak ada hukuman, nanti nggak berjalan. Ya. Bagaimana itu? Nah, memang benar hukuman
bukan dikatakan tidak boleh, atau imbalan bukan dikatakan tidak, tetapi merdeka belajar mengharapkan motivasi. Apa artinya? Artinya bahwa kita sebagai seorang pendidik harus berfokus kepada motivasi yang motivasi. kan begitu. Sedangkan motivasi yang kedua, yang ketiga itu memang akan mempunyai dampak negatif jika dilakukan terus-menerus. Yang pertama, kalau dihukum atau karena hukuman misal, biasanya anak akan cenderung kalau mengerjakan sing penting saya terbebas dari hukuman. Atau mereka tidak mampu mengekspresikan dirinya sesuai dengan kehendak karena khawatir nanti salah dihukum. Itu dampaknya. Kemudian penghargaan pun ketergantungan. Kalau dia tidak dikasih imbalan, dia akan bermalas. Pengalaman saya Bapak Ibu sebagai guru mahal, saya kan suka pindah-pindah kelas dulu, 6 kelas dalam 1 minggu. Jadi saya sedikit banyak punya pengalaman. Kalau saya membaca, kalau kelas itu yang biasa menerapkan hukuman atau melakukan menyebarkan ketidakkenyamanan kepada siswa, itu biasanya pada saat walinya mereka akan mampu mengendalikan diri. Tapi begitu saya masuk, luar biasa, mereka akan lepas. Karena apa? Karena yang dihukum itu, yang ditakut itu tidak. Tapi sebaliknya, kalau yang imbalan dan penghargaan ini biasanya kalau saya masuk, ketika saya mengerjakan sesuatu kemudian anak itu tidak diberikan seperti biasanya yang wali berikan, dia akan nagih. Lupa sama wali ini biasanya ini Pak sama Ibu ini Pak ini Pak ini, dia akan Terus kalau yang ini, yang terakhir ini ya memang karena dari dalam dirinya apa adanya, biasanya dia tidak akan belajar. Kalau dengan walinya biasanya dia vokal. Kalau saya masuk ya dia tetap vokal. Kalau dia diem ya biasanya bisa. Kalau antusias biasanya dia akan antusias. Sehingga apa? Kalau saya secara pribadi nanti ibu boleh. Kalau penghargaan, hukuman itu hanya akan melahirkan apa? Keterpaksaan. Ketidak apa? Natural apa gitu, asli. Keterpaksaan. Jadi sehingga apa yang timbul nantinya adalah perilaku yang bersifat sementara. Mungkin untuk yang kedua ini, biasanya kalau diberi penghargaan seperti yang Bapak itu nanti takutnya nilainya bergeser, Pak. Nilainya bergeser. Ini karena dia mau melakukan atau mengerjakan itu karena mau mendapatkan imbalan itu. Nah itu. Sekarang ini kan semua lah, nggak tanpa munafik tanya, semua nilai-nilai ini bergeser ke materi semua ini. Itu loh. Nah itu yang menurut saya. Kemudian untuk yang ketiga, kalau dia memang menghargai diri sendiri, niatnya dari diri sendiri, ini kalau untuk anak-anak sekarang ini di dunia mana yang ada gitu. Gitu. Itu menurut saya. Nah. Di dunia mana yang ada? Ini berarti apa Ibu Bapak? Ini tantangan bagi kita semua. Bagaimana kita menghadapi tantangan itu? Nah itu kita PR semua Bapak. Karena apa? Memang kita diberi tugas tidak hanya menikmati yang enak, tapi menghadapi tantangan, menyelesaikan persoalan. Ini kan berarti persoalan siswa kita yang harus kita selesaikan. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Salam nih soalnya. Nah, untuk memunculkan motivasi ketiga tersebut yang muncul dari dalam diri kita bagaimana? Pertama kita harus memperhatikan 5 dasar pokok kebutuhan pokok manusia. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Kalau ini sudah diperhatikan 5 dasar kebutuhan pokok manusia, nanti diharapkan motivasi ketiga tadi yang muncul dari dalam diri itu akan terwujud.
Yang pertama itu kebutuhan apa Bapak? Kebutuhan bertahan hidup. Apa itu? Makan, minum, istirahat. Ini tidak hanya untuk siswa ya Bapak Ibu ya. Karena memang desainnya ini tidak hanya untuk siswa, tapi untuk kepemimpinan pembelajaran. Jadi bisa untuk siswa, untuk kepala sekolah dan pengawas. Jadi seorang kepemimpinan itu harus memperhatikan kebutuhan bertahan hidup, makan, minum, istirahat. Bagaimana implementasinya di kelas? Tentu dengan cara memberi waktu untuk anak makan, minum, sudah dipraktekkan ya Bapak Ibu ya. Hah? Ada acara apa Bu? Oh iya. Pernah saya alami Bapak Ibu di kelas Bu Endang kalau nggak salah, itu masih jam 8 kalau nggak salah. Itu ada anak minta izin, Pak, izin Pak, saya mau ke kantin Pak. Jam segini kok ke kantin ini ngapa? Anu Pak, saya lapar Pak. Saya tanya toh, lapar belum sarapan? Belum Pak. Gitu kan? Berarti apa? Ada kebutuhan belum. Tentunya nanti akan berdampak pada program. Kalau Bapak dan Ibu mendapat persoalan seperti itu, ada anak minta izin istirahat karena lapar belum sarapan, kira-kira sikap Bapak Ibu bagaimana? Enggak. Sedangkan apa? Kebutuhan harus dipenuhi pada prinsipnya. Tidak bisa nggak dipenuhi. Itu terang-terangan Bapak Ibu. Kemudian saya membuat alternatif. Kamu nggak minum nggak? Coba minum. Oh iya Pak, saya nggak minum. Boleh minum Pak ya? Boleh. Baru setelah itu ya. Kemudian yang kedua, kasih, sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ada satu cerita belum lama, anak saya itu pulang dari sekolah nangis Bapak Ibu. Terus ngomong sama saya, ya saya mau minta pindah sekolah. Kita tanyain loh, kenapa lo kok pindah sekolah? Itu loh ya, temanku nggak mau lagi mainan sama temen sama saya ya, malah mainan sama orang lain, nggak mau mainan sama saya. Menurut Bapak itu kalau menemukan kasus seperti itu bagaimana? Berkait dengan ini, kasih sayang dan rasa itu. Kalau lihat dari kasus itu yang tidak terpenuhi apa Bapak itu? Tuh. Merasa tidak diterima. Dan umumnya itu biasanya terjadi di anak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Di kelasnya Pak Supiri pun kemarin ada yang laporan dengan saya diam-diam. Pak, halo Pak, Faiza, halo Pak, nanti nggak mau temenan lagi Pak sama saya Pak. Berarti apa? Kita harus sebagai guru harus mampu menghadirkan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, bagaimana Bapak Ibu prakteknya di kelas untuk mewujudkan ini? Monggo Bu Wiwi ini kayaknya sayang-sayang sama muridnya. Monggo, bagaimana implementasinya? Monggo juga rasa sayang yang diterima itu. Masuk. Boleh Bu apa? Kayak wujud sayang sama anak. Ya mungkin belum Kelas 1 itu ya harus diberi kasih sayang Pak. Kalau seumpamanya mereka itu nggak diberi kasih sayang, tentunya ya pasti akan apa ya, merasa tidak disayang. Contoh tindakannya apa Bu yang pernah Ibu alami misalnya? Contohnya ketika anak itu mempunyai masalah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kano tadi, seumpamanya ya sering juga di kelas saya, Bu Guru itu si A nggak mau bertemanan dengan saya. Nah, terus saya ya merayu mereka, saya kasih nasihat supaya anak itu bisa kembali berteman dengan yang apa itu, yang merasa tidak diterima itu tadi. Terus nilai kebajikan universal apa Ibu yang Ibu sampaikan untuk menanamkan itu?
itu saya sampaikan kepada anak-anak bahwa kita sesama teman itu harus saling menyayangi, harus saling berbagi, tidak boleh bermusuhan. Ada dampaknya nggak Bu kira-kira? Ada sih dampaknya setelah saya melakukan hal seperti itu, sepertinya anak itu mulai yang tadinya menangis, bermusuhan, akhirnya mereka bersatu lagi. Jadi kan dari sini ada kesimpulan Bu ya, bahwa tidak harus dengan dihukum sebenarnya. Cukup kita sampaikan nilai-nilai kebajikan itu bisa mendorong anak untuk berubah menjadi disiplin positif. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Orang-orang yang ketiga, penguasaan. Apa itu penguasaan? Yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan, diakui atas prestasi atau keterampilannya. Jadi semua anak tuh kepingin kalau rampung, kalau mendapatkan prestasi itu diberi jempol atau diberi sanjungannya ganteng ya. Ayo itu bocah kan ngono. Betul? Itu tidak hanya berlaku untuk anak-anak loh Pak, tapi juga berlaku untuk orang dewasa. Kalau Bu Yuyun ini ya, kepala sekolah, entah saya selesai apa terus bilang, Pak Paman gimana? Just but. Positif. Itu besoknya saya nggak disuruh sudah saya lakukan. Nah, betul nggak? Iya. Nah, ini jadi bisa dipraktekkan nanti Bu Yuyun Jadi kalau Pak Supri begitu kan langsung hari kenceng. Oke, Bapak Ibu. Nah ini sudah diterapkan ya Bapak Ibu ya. Kalau misal ada yang dapat nilai 100 misal di kelas, kira-kira Bu Devi. Kalau di kelas atas, di kelas tinggi itu biasanya saya sering pakai bahasa Inggris, good job, excellent. Jadi di nilainya itu saya tulisi dengan kata-kata bahasa Inggris yang mungkin membuat mereka senang gitu. Jadi setiap anak ada berbeda-beda. Teknik bisa ditiru ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah dinilai di anunya itu dikasih tulisan. Oh apa-apa lah dikasih. Nah Bu Vera ya Bu Vera. Kalau di kelas rendah itu saya memberikan apa ya Pak? Seperti hebat, kamu dapat nilai 100. Nah itu tepuk tangan. Seperti itu. Nah, sikap boleh saya biasanya seperti itu dengan tepuk tangan ya Bapak Ibu ya. Baik, yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasannya apa sih? Kebutuhan akan pilih, mencoba hal baru atau menarik. Jadi semua siswa itu Bapak Ibu punya kecenderungan atau kita semua itu mencoba hal baru. Nek kuwi tok iki mau. Ya ora Bu. Kalau di rumah Pak Rahmadi tiap dino di sayur negori kira-kira piye Pak? Empuk loh. Boleh nggak kita milih hari ini ayam, hari besok terus dong singkong, besok meneh ikan asin. Boleh Bu ya? Seneng nggak kira-kira kalau seperti itu? Atau seneng tetap aja wis rasa pilihan, pokoknya dong singkong tiap dino. Bosan Bu ya? Begitu Bu? Hah? Ya cara ngoleh dipiye-piye, dong singkong. Arti rendang ya dong singkong. Nggih lho mboten. Ya iya arep gori, arep direndang ya judulnya gori. Nah gitu. Nah, begitupun kita harus praktekkan di dalam kelas, kita harus senantiasa memberikan pilihan. Dalam hal apa misal dalam hal metode belajar atau media sudah diterapkan Bapak Ibu. Apa yang mau singurung itu siapa? Bu Iwi kira-kira. Bu, kira-kira kebebasan atau pilihan apa yang Bapak Ibu berikan di dalam kelas? Ayo monggo Bu. Apa setiap dino gori terus? Ya ora? Saya ikut-ikutan dengan Pak Parno, bersenang-senang. Tetapi itu juga ini Pak, dengan waktu-waktu tertentu saja. Karena begini, kalau di kelas saya itu, alhamdulillah syukur sih kalau saya ada, nah coba mulai hari ini kita
disiplin. Nah, setelah itu boleh kalian misalnya mau seandainya mau bertanya atau mau ngomong yang Bu, saya nggak suka yang ini, silakan saja. Memang benar Pak, saya kasih kebebasan. Tapi anak itu ternyata laju bisa menerapkan Pak, alhamdulillah. Jadi bisa menilai mimik muka saya sendiri, terus nah itu tadi berjalan alhamdulillah kondusif. Untuk kelas 3 saya alhamdulillah. Itu dulu sama itu. Kita harus praktekkan pemasakan dulu. Oke ya. Jadi kebebasan untuk memilih. Kalau saya nih Bapak itu biasanya kalau dalam satu pembelajaran itu nggak menerapkan satu metode. Misal ceramah dari awal sampai akhir. Ya mohon maaf, jangankan murid. Kalau saya sendiri mabuk kok, pasti saya melipir keluar. Nyumpet wujud bisa. Orang siswa kan itu Bu, biasanya bisa kombinasikan. Pertama mereka mencatat, terus membaca bareng-bareng. Setelah itu mendemonstrasikan. Baru setelah itu nanti ada permainan game, sehingga mereka tidak walaupun ada risikonya. Risikonya apa? Biasanya akan lebih gaduh kelasnya. Iya, Gitu. Tetapi apa? Yang kelima akan terwujud rasa senang atau kesenangan. Karena apapun pada hakikatnya manusia itu orientasinya adalah senang. Bapak ibu-ibu suka beli baju. Apa yang dicari? Pasti rasa senang. Nah, orang senang. Iya. Berarti itu. Ibu, rasa senang berarti itu tok ibu. Nanti karat itu. Oke, itulah Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tanggapan, monggo. Seneng kabeh ya. Terus merenek bosannya juga. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya untuk mewujudkan disiplin kelas, kemudian mewujudkan kebaikan universal ya Bapak Ibu. Kita bisa lakukan dengan cara membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah Bapak Ibu tadi kan saya bagi bukunya itu kertasnya itu. Nah itu semua itu kebajikan universal yang Bapak Ibu nanti bisa eksploitasi di kelas Bapak Ibu. Nah, itu semua itu banyak itu. Tidak hanya sekedar profil Pancasila, tapi banyak. Tanpa atau lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa ataupun agama. Pokoknya untuk semuanya. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, Bapak Ibu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak atau lebih luas ya Bapak Ibu ya, daripada peraturan yang lebih rigid dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau pernyataan umum. Pernyataan keyakinan kelas secara saja dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, kurang lebih itu jumlahnya 5 atau 7 itu sudah cukup. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi sesuai dengan kebutuhan kelas kita ya ibu-ibu ya. Jangan yang tidak dibutuhkan nanti dijadikan kesepakatan kelas. Yang butuh, makanya kita harus melakukan observasi terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi atau dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya dibuat oleh guru, tapi dibuat bersama dengan siswa. Kalau dibuat hanya oleh guru itu nanti jatuhnya adalah peraturan. Kemudian yang selanjutnya yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, jadi fleksibel Bu. Kalau dirasa itu cukup sudah tertanam di kelas kita, nilai kebajikan universalnya boleh diganti. Atau mungkin ada murid yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas itu meminta diganti, boleh diganti. Jadi fleksibel ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana prosedur pembuatannya? Yang pertama menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati. Kemudian mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif.
Nah, seterusnya Bapak Ibu, nah kita langsung aja Bapak Ibu nanti waktunya selanjutnya. Kita langsung untuk pembuatannya Bapak Ibu. Bagaimana mau berkelompok atau bareng-barengnya dari sisi ya? Tapi kalau untuk kelas 1 belum bisa diberkelompok. Nah, belum bisa. Nanti pakai wawancara Ibu. Nah, Ibu. Pakai yang. Nah, prosedur pembuatan. Ini kita masuk ke skenario-nya Bapak Ibu. Mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau di dalam kelas, setelah harapan setelah itu dibuat, ibu-ibu silakan meminta murid untuk berpendapat. Apa sih yang dia inginkan untuk kelasnya agar kebajikan universal itu tumbuh? Caranya bagaimana? Caranya bebas Bapak Ibu. Tapi saya boleh kasih saran, boleh pakai apa itu namanya? Kertas yang ditempel-tempel. Post-it, pakai post-it boleh, atau diskusi langsung boleh, pakai tulisan boleh. Itu teknis saja Bapak Ibu. Itu dikumpulkan jadi satu. Setelah itu apa? Mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas. Nah, kemudian di mana semua anggota kelas, warga sekolah bisa melihat hasil curhat pendapat. Jadi semuanya terlihat, dikumpulkan jadi situ, ispodor pelatihannya. Kemudian setelah itu apa? Susunan keyakinan, susunan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi bentuk positif. Contohnya bagaimana? Jangan berlari di kelas atau koridor, maka dirubah berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan ribut saat sholat. Kalimat positifnya terpilih. Jangan harap tenang di musola. Nah, dirubah jadi kalimat positif kira-kira bagaimana? Tenang saat sholat. Bapak Ibu pernah menemukan kasus di kelas, misal apa? Tidak ribut gitu. Nah, kalau kita rubah menjadi kalimat positif bagaimana? Kalau misal ya, tidak makan, tidak jajan sembarangan, kalimat positifnya apa? Terkait kalimat positif kita bisa lihat kebajikan universal. Apa terkait kebajikan apa itu yang dilanggar? Kalimat positif itu apa Bu? Jaga kesehatan. Kalau jangan pakailah apa namanya? Azan ibu ya. Bilang di sini ya. Ibu sih gaspol ini ya. Hah? Orang. Ini Bu pimpinan ini. Rekomendasi ini bagaimana? Ini kita baru skenario Bu ya. Habis ini nanti kita langsung pakai. Jadi nanti ada yang berperan jadi guru, ada yang berperan jadi murid. Itu pun tampaknya kita nggak selesai. Paling selesai sampai jadinya keyakinan kelas kok. Restitusi kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Itu pun kalau nanti Ibu. Jadi Pak Rano ya, kalau ada kegiatan kayak gini enaknya waktunya lomba dari Sabtu. Oke. Ini sebulan sekali ya. Ini enggak Bu, karena macam-macam Bu. Aksi nyatanya itu beda-beda. Oh, beda-beda. Atau pas proyek, ya proyek diambil sekali. Oke. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan umpan baliknya. Memang benar Bapak Ibu, karena ini kan memang Agustus ya. Kalau saya memperhatikan memang kegiatan kita full loh. Kayaknya Pak Rano buat schedule. Jadwal yang dilalui kegiatan ini apa saja? Oh ya, Bu. Oke. Kita bisa melihat. Oke, terima kasih Bu. Itu saran yang bagus. Jadi kan saya punya ancer-ancer gitu Bu ya. Itu punya ancer. Oke Bapak Ibu, karena ini masih ajan, kita istirahat sejenak ya.
Oke, kita lanjut. Tadi sudah yang ketiga, sekarang yang keempat. Setelah dibuat kalimat positif, kemudian selanjutnya ditinjau kembali atau dipaparkan, dibacakan semuanya. Sehingga apa? Semuanya bisa benar-benar memahami. Setelah itu selanjutnya yang kelima, yaitu tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama seharusnya setelah berapa peraturan telah disatukan menjadi berapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Jadi nggak usah banyak-banyak, 3 sampai 7. Setelah itu yang keenam, keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Misal dengan Bapak Ibu membacakan satu, tenang saat belajar, bagaimana anak setuju ya, setuju. Yang kedua, misal apa, tertib, setuju anak, setuju, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Kemudian menandatangani keyakinan kelas bersama-sama berkot. Ini tidak hanya untuk keyakinan kelas Bapak Ibu ya, tapi juga bisa diterapkan untuk keyakinan sekolah. Jadi kalau keyakinan sekolah berarti nanti penguasanya adalah kepala sekolah. Jadi Bu Kepala Sekolah nanti setelah ini boleh langsung menerapkan keyakinan sekolah. Kemudian ditandatangani ya nanti ya. Setelah itu selanjutnya yaitu keyakinan kelas selanjutnya harus dilekatkan di dinding atau di mana saja lah ya, sebagus-bagus mungkin. Kalau yang sudah saya praktekkan tuh biasanya anak-anak itu saya kasih bagi kertas satu-satu. Silakan keyakinan kelasnya ditulis sebagus-bagusnya, diwarnai, dihiasi. Nah, nanti yang paling bagus itu yang kita tanda. Gitu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas materi kita sampai di sini. Kita akan ice breaking sebentar ya. Silakan Bapak Ibu berdiri. Ibu berdiri. Ice breaking kita sederhana Bapak Ibu, instruksinya kalau Bapak Ibu mendengarkan kata-kata bos berkata, lakukan. Tapi kalau tidak ada kata-kata bos lakukan, jangan dilakukan sampai permainan selesai. Nanti yang kalah maju ke depan berefleksi. Sepakat ya? Sepakat ya? Oke. Bos berkata, angkat tangan kanan. Bos berkata. Bos berkata, angkat tangan kiri. Dua-duanya. Nah, bos berkata, turunkan tangan. Nah, berarti ini sudah kosen ini ya. Bos berkata, angkat tangan kanan, angkat tangan kiri. Nah, yang angkat tangan kirinya berarti kalah. Oke, kita sudah dapat. Siapa yang angkat dua-duanya? Bu Wiwi, Bu Tuti ya. Oke, yang menang silakan duduk, yang kalah tetap berdiri. Nah, gak usah banyak-banyak, satu orang aja nanti cukup. Yang kalah mau Bu Wiwi, Dina karo Bu Tuti ya, oke. Bu Wiwi juga dua. Nah, polisi Bu Wiwi, ayo Bu Wiwi. Jadi 3 orang ya, Bu Tuti, Bu Dina, Bu Wiwi. Oke ya, bos berkata, angkat kedua tangan. Oke, tepuk tangan. Ya, berarti semuanya karena belum ada permainan belum boleh dilakukan. Oke, ulangi lagi. Bos berkata, angkat, pegang hidung. Apa? Pegang hidung. Pegang hidung, pegang telinga. Ya, siapa masih nyetir mana? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kita sudah dapat orangnya. Bu Tuti, silakan maju ke depan untuk refleksi. Oke, untuk refleksinya silakan Bu Tuti maju terlebih dahulu. Maju ke depan, kita refleksi. Untuk refleksinya sederhana, Bu Tuti silakan nanti pertama yaitu jawab peristiwa apa yang terjadi pada hari ini. Itu cerita novel yang dipelajari. Kemudian bagaimana perasaan ibu saat hari ini mengikuti berbagai praktek baik ini. Terus pembelajaran apa yang ibu dapat.
Yang terakhir, rencana apa ke depannya? 4, Bu. Ini namanya refleksi dengan metode 4C kalau enggak. Oke, silakan Ibu. Pertama, Banyak amat, Pak. peristiwa apa yang dialami? Dari tadi pagi, Pak. Ya enggak pas waktu sholat pagi kasih buat. Ayo Bu, silakan. Ayo Bu, peristiwa apa yang ingin Ibu sampaikan, boleh apa? Aduh, peristiwa apa ya? Ya. Peristiwanya apa Ibu? Sing diingat dalam Enggak, maksudnya peristiwa ini di dalam ya dalam pelatihan dalam ini, pembelajaran tadi. dalam bagi praktek baik ini, sing Ibu ingat apa wis ngono lah. Ayo. Iya, kedisiplinan, keyakinan ya. Ah, 1 kedisiplinan, terus Itu tadi Pak tentang disiplin positif. ya disiplin positif. Terus perasaan Ibu saat belajar tentang disiplin positif bagaimana? Senang, apalagi kalau itu memang benar-benar bisa diterapkan Ya. untuk saya utamanya lah di kelas Oke. dan di lingkungan sekolah ini. Oke. Ya. Dan itu memang harapan saya Pak seperti Ya. itu. Terus pembelajarannya apa yang Ibu dapat? Dari sini bisa belajar apa? Dari sini bisa lali loh Pak. Belajar apa? Apa yang bisa dipelajari? Saya jadi apa? Kan begitu. Sebelumnya saya Nah, sebelumnya saya belum tahu lah ya Oh. tentang pentingnya disiplin positif tadi. Ya. Nah, setelah belajar ini tadi tentunya tahu lah ya tentang dan ya insya Allah mau menerapkan Oh. dan memang harus lah ya Pak ya harus Oh. demi kemajuan kelas. Gitu. Oke, berarti ke depannya rencana Ibu akan Melaksanakan. di kelas Ibu ya. Oke, Iya. terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Bu Tuti. Oke. Bagaimana? Ini perlu game lagi atau sudah? Ya. Sudah ya? Kalau sudah berarti ini sebenarnya masih banyak Bapak Ibu. Kita belum praktek ini ya, belum praktek keyakinan kelas, belum lagi kita nanti 5 kontrol, kemudian resolusi. Tapi karena mengingat dan sebagainya, apalagi nanti ada pasal sekian-sekian kan begitu. Pasal 12 lewat sekian repot. Jadi saya pribadi Bapak Ibu sebagai sohibul hajat ya yang di sini, yang punya hajat Bu ya, dalam aksi nyata modul 1.4 apabila saya dalam memberikan tempat mungkin kurang berkenan atau dalam hal memberikan suguhan, walaupun tidak ada yang disuguhkan. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang baik ini bisa kita ambil pelajaran, apa yang kurang mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa sempurnakan lagi. Untuk itu kami beri waktu kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan umpan balik. Silakan. Berdiri Pak. Ya, berdiri Bu. Saya di sini sekarang. Ya, terima kasih Pak Pano sudah berbagi praktik baik tentang disiplin positif. Ini bagus sekali ya, disiplin positif. Sekarang semua akan baik ya, semua kita akan melaksanakan dengan baik jika terjadi kesepakatan. Kesepakatan diambil itu tanpa ada keterpaksaan, jadi mulai dari diri. Mari kita mulai dari diri. Terima kasih Pak Karno ya sudah memberikan ini semua. Mudah-mudahan ini banyak sekali manfaatnya buat kita ya. Dan ayo kita mulai dari diri, kita munculkan disiplin positif. Anak-anak akan baik jika gurunya baik. Katanya guru kencing murid kencing berlari, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, itu dari siapa? Dari guru.
ya. Mudah-mudahan dengan pemberian materi dari Pak Parno, kita semua dapat mengimplementasikan di kelas. Ayo kita bersama-sama, sesuatu yang dilakukan bersama-sama, insya Allah hasilnya akan maksimal. Terima kasih Pak Parno atas pemberian materinya. Sukses buat Pak Parno ke depan. Ayo kita mulai dari dulu, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketinggalan ada filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan ing ngarsa suntu ing madya tut urip itu bisa jadi senjata bagi kita untuk bisa menerapkan kebajikan universal. Baik Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.